para habaib dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dari atas bersorban imamah, Nabi memakai sorban. Ustaz Somad kenapa nggak pakai sorban? Saya punya sorban di rumah, ada, panjang Pak Ustaz 4 meter. Siapa yang memberi sorban itu? Al-Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Ketika saya datang bertamu ke rumah beliau, apa kata beliau? Ambil sorban. Lalu diambilkan sorban, lalu dipakaikan ke kepala saya. Aku pernah dipakaikan oleh ayahku, ayahku dipakaikan oleh kakekku, kakekku dipakaikan oleh moyangku, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Ustaz nggak pakai? Saya pernah pakai. Masya Allah, saya lihat di cermin hidung saya hilang. Tapi Habib pakai sorban, hidungnya mancung, wajahnya putih seperti cahaya bulan purnama. Kemudian mereka ikut sunnah kakek mereka, memakai jenggot. Berjenggot sunnah, ya, tapi sunnah ini ada yang wajib, ada yang tidak. Menurut mazhab Syafi'i, memakai jenggot sunnah, tapi hukumnya sunnat, dilaksanakan berpahala, yang tidak pun tidak sampai berdosa. Oleh sebab itu jangan mengejek orang bersorban, jangan mengejek orang berjenggot. Mengejeknya berarti mengejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahi gara-gara jenggot. Yang enggak berjenggot ngelihat yang berjenggot, gua ngelihat lu kayak kambing. Tentu yang berjenggot marah, aku kambing, ya kau anjing. Akhirnya kelahi, rusak. Padahal kita disuruh untuk menjaga persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah yang terjaga ini adalah sunnah. Memakai pakaian putih. Habib pakaian putih, sorbannya putih, bajunya putih. Ustaz Somad sorban putih, baju putih, peci hitam. Kenapa Ustaz pakai peci hitam? Supaya dakinya nggak kelihatan. Nah, oleh sebab itu maka ini juga kebaikan-kebaikan ini harus kita lanjutkan sampai kepada anak cucu kita. Para habaib sampai cincinnya pun mengikut kakek mereka Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan Habib, kalau pakai cincin, Habib Umar bin Hafiz, di mana mereka pakai? Di kelingking sebelah kanan. Saya dulu heran, kenapa Habib-habib pakai cincin di kelingking? Ternyata mereka mengikut. Pakai tisu tidak sunnah, pakai kelingking. Ternyata dalam hadis Nabi Muhammad pakai cincin di kelingking sebelah kanan, tulisannya Muhammad Rasulullah. Nanti kalau ada yang jual cincin, ini cincin seperti cincin Nabi, itu juga mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad. Ustaz Somad kenapa nggak pakai cincin di kelingking? Kelingking saya kurus kecil, saya khawatir ketika takbir lepas dia. Allahu Akbar, lepas. Iya kalau jatuh ke tanah, kalau jatuh ke murid jamaah. Saya lihat Habib Umar bin Hafiz memakai tongkat ketika di Masjid Istiqlal. Kenapa beliau pakai tongkat? Ternyata Nabi Muhammad SAW pakai tongkat. Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki pakai tongkat. Nanti kalau ngelihat ada Habib pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah putih, pakai tongkat, pakai cincin, sampai batas yang sekecil-kecilnya pun mereka mengikut sunnah Nabi. Dan kita semua adalah orang yang mengamalkan sunnah, maka kita disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Jamaah kita ini semua adalah jamaah yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdul Somad ini orangnya tidak mengamalkan sunnah. Kenapa? Karena dia membelakangi orang yang ada tua. Di belakang ada orang tua, ada orang terhormat, ada keturunan Rasulullah, ada ulama. Kenapa membelakangi mereka? Berarti tidak mengikuti sunnah. Oleh sebab itu maka saya beralih arah ke mereka. Assalamualaikum Bapak alim ulama, para guru. Semoga kita semua termasuk orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita diajarkan menghormati orang yang sebentar aja. Nanti kita akan kembali. Soalnya lebih asik kemari daripada ke sana. Maksudnya suasananya. Di sana lampunya terlalu terang. Kenapa lampu itu dipasang terang? Supaya orang yang melihat, saya lihat kemarin acara Ustaz Somad di TV, wajahnya bercahaya. Bercahaya kenapa? Cahaya iman. Mereka tidak tahu lampunya 1000 watt. Kalau lampu ini tidak dipasang, tiba-tiba di TV hitam, memang betul ini Ustadz ahli sesat,
wajahnya hitam. Kita tidak bisa menilai orang dari wajah, betul? Maka Ahlus Sunnah, Sunnah mengajarkan jangan nilai orang dari casingnya, jangan nilai orang dari warnanya. Kenapa? At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kamu. Yang dipandang Allah adalah hati kamu. Bersihkan hati. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi nggak mandi. Ditanya sama guru, kenapa kamu nggak mandi? Allah tidak melihat bentuk wajah kamu. Yang dipandang adalah hati kamu. Makanya ketika bercermin melihat wajah, kita diajarkan sunnah Rasulullah. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk fisikku, wajahku, tubuhku, perbaikilah akhlak, budi pekerti dan hatiku. Bagi yang hafal doanya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu sunnah. Adapun orang yang enggak ikut sunnah, oh ganteng banget ya, ini tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai lahir ikut sunnah sampai masuk ke liang lahat ikut sunnah. Ketika lahir apa yang perlu kita lakukan menurut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya riwayat Sunan Tirmidzi. Bagi yang ragu melakukannya, status hadisnya hadisun hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu, di bawah maudhu enggak ada lagi. Sahih, hasan, dhaif, maudhu. Hadisnya hadis hasan, layak diamalkan. Apa dia? Sunnah mengazankan ke telinga anak sebelah anak Ustaz waktu lahir Ustaz azankan? Ya, saya sendiri yang mengazankan. Karena itu sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang baru lahir, adapun yang kemarin anaknya belum diazankan, jangan pulang di sini panggil anaknya udah semester 1. Sini sebentar nak, sini. Allahu Akbar, Allah. Apa papa ini? Udah expired. Tapi ini sunnah baik, diazankan. Anak yang baru lahir diberi tahnik, bukan teknik. Kalau teknik nama fakultas, fakultas teknik. Ini tahnik. Apa dia? Ambil korma, kunyah-kunyah korma, cairan korma berikan ke mulut anak. Kemarin saya baru dapat video, 2 video, convert. Bandingkan video ini dengan video ini. Yang satu dari tetangga sebelah, ada anak kecil diberikan ke tokoh agamanya. Anaknya nangis. Tiba-tiba yang satu video lagi, anak kecil yang sedang nangis diberikan kepada Habib Umar bin Hafiz. Anaknya diam. Udah nonton videonya? Belum? Nanti saya kirim. Anak yang diam, adem, tentram diberikan kemari, malah nangis ketakutan. Tiba-tiba ada anak yang sedang nangis diberikan air kurma, diusap kepalanya, dipegang dadanya, anak diam. Kenapa? Mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini tahnik korma? Dulu kalau kita tanya mbah, kakek, buyut, nenek kita, "Nek, kenapa anak kecil yang baru lahir dikasih korma?" Pokoknya memang dari dulu sudah gitu, jangan nanya-nanya. Banyak tanya masuk neraka nanti, kata Ustaz. Ternyata diadakan penelitian. Di mana? Di Universitas Ain Sham University Kairo. Ternyata anak yang baru lahir ketika dia keluar ke dunia ini, dia mengalami cuaca yang ekstrim. Tempat yang paling tenang di dunia adalah rahim. Rahim berambil dari kata Rahman. Ana Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim diambil dari nama aku. Rahim bukan bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Di antara makhluk yang berada di sini, siapa yang ada Asmaul Husna dalam perutnya? Laki-laki apa perempuan? Lebih hebat laki-laki apa perempuan? Begitu cara menyenangkan hati perempuan. Ana Rahman, aku adalah Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim diambil, diciptakan dari namaku. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, maka sedang menyambung silaturahim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahim tempat yang paling nyaman. Seandainya tidak ada rahim di dalam, andai tidak ada rahim, na'udzubillah,
bersatulah bayi janin dengan sambal terasi di dalam. Tapi karena ada rahim yang menjaga, kecil bentuknya, tapi dia bisa menjaga anak di dalam 9 bulan 10 hari. Pernah enggak Bapak Ibu dapat video ada bayi dari Afrika Utara karena kepanasan lalu melompat? Pernah enggak melihat atau mendengar berita ada orang kutub utara, kutub selatan, kedinginan, lalu anak keluar beku jadi es batu? Enggak ada. Kenapa? Karena rahim bisa stabil. Musim panas dia dingin, musim dingin dia hangat. Tapi begitu anak lahir ke dunia, anak membeku kedinginan. Kenapa? Karena cuacanya ekstrim. Makanya ada rumah sakit menyediakan tempat menghangatkan bayi yang baru lahir. Anak yang sedang kedinginan, apalagi lahir prematur, dimasukkan ke dalam oven apa? Inkubator. Masukkan anak ke dalam, tutup, lihat temperaturnya berapa derajat Celcius, tutup. Habis itu perawatnya main HP. 15 menit kemudian lihat matang. Langsung dipoto. Alhamdulillah udah matang. Bagi yang suka like and share. Ternyata anak yang lahir itu ekstrim cuacanya, maka dia ditenangkan. Diberikan cairan korma masuk ke mulutnya, maka anak itu pun tenang karena menghangatkan tubuhnya dengan memberikan cairan korma. Jangan beri dia kopi, belum masanya. Walaupun kopi itu bagus, berkualitas, mana kopinya? Nggak jauh dari sini. Tapi anak bayi belum bisa. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa lagi sunnah? Ini menjalani hidup dengan sunnah. Sesuai tema kita, menjalani kehidupan mengikuti sunnah dari sejak lahir sampai mati. Ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang baru lahir disusukan oleh ibunya, bukan ibu sapi. Banyak sekarang anak-anak dilahirkan disusukan oleh ibu sapi. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menyikapi ini. Ternyata kita negara kesatuan Republik Indonesia, Departemen Kesehatan mengikuti sunnah. Iklannya saya dengar di RRI. Apa katanya? Susukan anak Anda 6 bulan ASI eksklusif. Tulangnya akan kuat, terhindar dari osteoporosis. Otaknya akan cerdas. Dan yang paling penting, anak memiliki kekebalan. Dan yang terpenting, anak punya ikatan hubungan emosional antara ibu dan anak. 6 bulan kata dia. Padahal sunnah Nabi 2 tahun. Yang 2 tahun dia tawar 6 bulan aja, begitu hebatnya. Apalagi kalau dia laksanakan 2 tahun. 2 tahun. Tapi ini juga berlaku bagi anak di bawah 2 tahun. Yang sudah SMP jangan susukan lagi. Sudah lewat masanya. Nah, dulu saya masih ingat waktu kecil kami mandi di sungai. Mandi di sungai waktu libur sekolah, pergi ke sungai mandi sampai bibir nih biru beku kedinginan. Pulang ke rumah nggak ada tuh sakit, adem ayem aja, sehat. Anak-anak sekarang baru ngelihat mendong udah bersin. Kenapa? Karena yaitu susunya susu Al-Baqarah. Nanti sebut sapi terlalu keras, kasar. Nanti yang sakit hati langsung nulis Ustadz radikal. Cerita sapi kok radikal. Nah, oleh sebab itu ikuti sunnah. Saya heran, saya sedang menjelaskan pelajaran di kelas, beginilah. Tiba-tiba ada anak yang gunting kuku. Lama saya mikir, ini pelajaran sulit, ribet, jelimet, susah, payah. Ketika saya sedang kesulitan menjelaskan, kok masih sempat gunting kuku. Tapi saya nggak marah-marah, saya orangnya nggak suka marah-marah. Lihatlah saya. Nggak marah kan? Lama saya mikir, kenapa anak-anak ini nggak ada kepedulian? Padahal kami dulu waktu kuliah takut sama dosen, kadang ngantuk pun tetap paksa. Kok tiba-tiba dia santai aja gunting kuku? Lama saya mencari jawabannya. Saya menemukan jawabannya ketika hari raya Idul Adha. Gimana ceritanya? Ketika 10 sapi sedang ditambat di samping masjid, sapi pertama dipotong, bersimbah darah. Yang 9 tidak ada satupun yang peduli. Yang makan tetap ngunyah. Yang ngobrol tetap ngobrol. Kepedulian anak hilang karena sifat ibu turun ke sifat sapi. Jadi nanti kalau ada ngelihat anak yang nggak peduli, nyantai aja. Jangan salahkan anak, tapi salahkan
Sapi yang disalahkan. Memang kita terlalu sering menyalahkan orang lain. Menyalahkan kambing, muncullah kambing hitam. Menyalahkan sapi, muncullah Medco, sapi gila. Padahal yang salah adalah kita. Ketika kita sedang menunjuk, salah sapi, salah kambing. Sebenarnya satu ke kambing dan sapi. Yang empat adalah saya salah. Makanya kalau mau nunjuk, salah kamu. Ikuti sunnah. Yang sudah berlalu apa boleh buat? Lan tarji'al ayyamul lati madat. Yang lalu tidak dapat diulang kembali. Lalu apa lagi sunnah? Ini kita urut dari awal. Sunnah untuk 7 hari. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Ini karena berkait dengan akikah, uang akikah dari laki-laki. Mohon maaf ibu-ibu, saya mesti menghadap ke laki-laki yang punya uang. Ini yang wajib mengakikahkan anak-anaknya. Sunat muakkad, akikah anak. Memang yang punya uang laki-laki, tapi uang laki-laki itu dipegang oleh perempuan. Ini saya harus kembali lagi ke yang megang uang. Kullu mauludin, setiap anak, rahinatun bi aqiqatihi, anak itu tergadai. Anak kalian tergadai. Kalau surat tanah tergadai, tebus. STNKB PKB tergadai, tebus. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? 3 cara menebus anak yang tergadai. Tuzba'u anhu yawma sabi'ihi, sembelih kambing hari yang ke-7. Kalau tidak ada uang hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 tidak bisa, hari ke-21. Hari ke-21 juga enggak mampu. Enggak usah lihat kalender lagi. Setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Ustaz Somad, anak saya pas libur SD mau akikah boleh nggak? Boleh. Gimana kalau saya tunda sampai pas nikah aja? Sapi akikah, kurban akikah sekaligus untuk khitan dengan walimah. Mantap. Inilah yang paling hebat, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kamu orang yang paling kikir, pelit, bakhil, medit. Orang susah mau punya anak. Sekarang bayi tabung paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second. 9 kilo. Kamu begitu mudahnya punya anak. Allah cuma minta 1 kambing. 1 kambing berapa harganya sekarang? 10 juta. Sebesar apa kambingnya? 2,5 juta. Anak laki-laki 2 ekor kambing. Anak perempuan 1 ekor kambing. Allah hanya minta 5 juta. Padahal harga anak kalau mau dibayar kompensasi tidak bisa diharga dengan apapun. Begitu sulitnya. Orang banyak 10 tahun nikah nggak punya anak. Nikah tahun berapa? 2008. 2018 belum punya anak. Kamu nikah Januari, April langsung punya anak. Gak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Maka mensyukuri nikmat. Sunnah diajarkan, potongkan kambing hari ke-7, undang sahabat kerabat tetangga makan bersama, yang hadir mendoakan anak. Ini anaknya, iya lucu ya seperti bapaknya. Anaknya imut-imut, bapaknya. Lalu apa jawab bapaknya? Memang sifat buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Nah, apa doanya melihat anak yang baru lahir? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Semoga Allah engkau menjadi orang yang bersyukur. Allah memberkahi anak yang baru saja diberikan kepada engkau. Engkau bersyukur kepada Allah yang sudah mengkaruniakan anak sampai usia dewasa, dan anak itu menjadi berbakti kepadamu. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja. Lo baca apa tadi? Itu serah gua. Oleh sebab itu ada hubungan silaturahim. Ini sejak munculnya alat-alat telekomunikasi multimedia canggih, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Hubungan kita sudah rusak. Kamu hadir nggak waktu akikah anaknya? Aduh gua sibuk nggak bisa hadir. Jadi gimana? Saya cari wall FB-nya, kelihatan update statusnya langsung. Amin, 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 amin. Kemarin waktu ayahnya meninggal kamu datang nggak? Aduh saya sibuk nggak bisa datang ngelayat jenazah. Terus gimana? Saya cari wall FB-nya, kelihatan foto dia, langsung saya tulis amin, 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 amin.
Kemarin waktu anaknya nikah kamu datang nggak walimah? Aduh saya sibuk nggak sempat datang. Terus gimana? Saya cari di wall FB-nya, kelihatan dia pesta nikah, lalu saya tulis barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jarma bainakuma fi khair. Amin 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 amin. Nanti yang kita khawatirkan ketika kita mati semuanya ngirim amin 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 amin. Sunnah menyambung tali silaturahim hari ini adalah sunnah, merekatkan hubungan ukhuwah Islamiyah hari ini sunnah. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Apa tuh Ustaz Somad? Cuman pandai ngomong ceramah aja. Katanya kalau ketemu salaman, katanya kalau ketemu salaman. Kami yang dari kendaraan sampai ke sini salaman, dia nggak ada tuh salaman. Mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap dan salah saya? Selesai. Tak maaf kalau semua saya salami. Tadi yang perempuan, ada tadi yang kecil Ustaz salami. Oh dia masih anak-anak, anak saya salami. Yang sudah gadis, oh jangan. Sunnah Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan bimikhyatin minan nar, paku dari api neraka ditusukkan kepalamu, khairun, lebih baik, min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak halal. Sedangkan Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin terpelihara daripada syubhat dan nafsu syahwat, tetap menjaga tangannya, tidak menyentuh tangan perempuan. Apalagi engkau hai Abdul Somad. Makanya tadi ketika ada yang mau salaman langsung banyak juga orang sekarang kalau ada nenek-nenek mau salaman ya gini. Kalau anak gadis, oleh sebab itu ini kita jaga, ini sunnah sesuai dengan tema kita, menjalani kehidupan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu tradisi bagaimana di daerah lingkungan Bapak Ibu, tapi di tempat kami di Sumatera sampai hari ini kalau pas acara anak akikah baca solawatan yang dibaca syair Al-Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Dibaca itu sampailah pada semua jamaah hadir berdiri menyambut anak keluar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayanur. Anaknya pun diletakkan di dalam ayunan lalu diayun. Ini maksud saya menyampaikan ini, kalau anak kecil itu mau diayun tradisi baca sholawat bagus. Tapi yang mau akikah sudah umur 30-40 tahun, jangan minta ayun juga. Jangan sampai kita datang ke rumahnya dengar suara marhaba ayano, dilihat neneknya duduk. Oh, Ustadz ini ngawur. Mana ada orang 40 tahun akikah? Ada. Aqa'an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyan. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan akikah setelah dewasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu waktu kecil belum akikah karena nggak tahu, karena miskin, karena susah, nggak ada duit. Sekarang kaya, duitnya banyak. Pulang dari sini segera hubungi www.kambing.com. Assalamualaikum Mr. God. GOAT kan kambing. Besok langsung acara akikah, tapi mohon maaf saya tidak bisa datang. Undang sahabat, kerabat, tetangga. Yang udah ngaji insya Allah paham, gak bakalan nanya-nanya lagi. Acara apa nih? Acara akikah. Akikah siapa? Akikah saya. Kiki. Masa lu udah tua akikah? Tapi karena sudah ngaji semua udah tahu. Yang susah kalau temannya gak ngaji. Acara apa nih? Akikah. Akikah siapa? Akikah saya. Masa udah tua ada akikah? Ente aja yang gak update status. Nanti kalau tetangganya gak tahu, undang aja. Kalau dia banyak-banyak nanya, acara apa nih? Makan aja, Ustaz tanya-tanya. Aduh Ustaz, saya nggak bisa datang acara akikah Pak Ustaz. Kenapa? Sakut, darah tinggi. Saya ini nggak bisa ngelihat kambing. Belum makan, baru ngelihat kambing udah kumat, darah tinggi. Inti dari akikah itu bukan kambing mas bro. Tapi inti daripada akikah adalah mengingat bahwa dirimu 20 tahun yang lalu adalah anak kecil. Panjangmu cuma sejengkal. Lebih-lebih dikit.
Tapak kakimu cuma 2 jari. Sekarang engkau menjadi tegap, gagah, perkasa. Siapa yang membesarkan engkau? Emang kau balon ditiup? Ibu. Orang yang akikah mengingat dirinya kembali. Hai Abdul Somad, engkau tidak bisa melihat dirimu 40 tahun yang lalu. Tapi dengan melihat anak bayi kecil dibawa keluar dari kamar. Inilah aku 41 tahun. Terbuka umur sudah 41. Padahal tadi waktu foto selfie sama jamaah, saya lihat di HP dia 27. Engkau dulu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Engkau berutang budi pada ibu. Oleh sebab itu kami laki-laki ini berutang pada ibu. Jadi kalau nanti ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad tadi lebih lama tegak di sini menghadap ini daripada belakang? Ini adalah ibu-ibu kita. Betul? Tapi laki-laki juga harus kita hormati dan kita muliakan. Setelah dipembelikan kambing, apalagi? Yuhlaku, cukur rambutnya. Rambut Sayyidina Hasan, rambut Sayyidina Husain ditimbang oleh Sayyidatuna Fatimah seberat perak disedekahkan. Loh, perak ya Pak Ustadz? Iya, tapi tetangga saya kemarin ada yang buat emas. Bagus, perak sama emas mana yang bagus? Emas, tapi harganya perak 1 gram 70.000, emas 500.000. Mau perak apa emas? Kalau anaknya gondrong, lahir 1.000 gondrong, ditimbang 1,5 kilo. Emas apa perak? Perak. Iya, kalau anaknya lahir rambutnya 3, 1, 2, 3, nama Upin Ipin. Kalau anaknya gondrong, begitulah hebatnya ajaran Islam. Dia tidak memberatkan orang. Andai ada hadis mengatakan anak yang lahir rambutnya ditimbang seberat emas, wajib. Mungkin saya sudah lama meninggalkan ajaran ini, na'udzubillah. Karena ini ajaran buatan manusia, memberat-beratkan. Tapi sunnah Rasulullah SAW seberat perak. Lalu sedekah, 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 sedekah. Dawu mardakum bis sodakoh, obati anakmu yang sakit karena sodakoh. Makanya, jadi anak saya Pak Ustadz yang sakit ini gimana cara menyembuhkannya? Bawa rumah sakit. Sudah Pak Ustadz, herbal. Sudah Pak Ustadz, ortopedi. Sudah Pak Ustadz, ini. Sudah Pak Ustadz. Apalagi? Sodakoh, sodakoh. Saya sudah sodakoh kok anak saya nggak sembuh juga. Berapa sodakohnya? 5.000. Gimana mau sembuh 5.000? 5.000 itu WC. Buang air besar 3.000, air kecil 2.000. Minta kesembuhan 5.000. Ya Allah, sembuhkan anak kami sudah sodakoh 5.000. Kata malaikat, ini sentil aja nih orang. Cukur rambutnya, setelah itu potongkan kambing, cukur rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Siapa nama anaknya? Ahmad. Siapa nama anaknya? Muhammad. Siapa nama anaknya? Toha. Siapa namanya? Yasin. Nama yang baik adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang kedua, nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam, Abdussamad. Nah, adapun nama yang perempuan, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Pokoknya nama-nama yang baik-baik. Mudah-mudahan nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama adalah doa, boy. Nama, luar biasa nama. Nama kamu siapa? Camry. Hah? Berarti bapakmu dulu pengen punya sedan. Bukan Pak Ustadz. Terus saya lahir 17 Agustus. Apa hubungannya? Camry artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Tapi tentu nanti orang yang gak ngerti salah sangka. Bayangkan kalau pergi umrah, panggil paspor sama petugas haji. Camry, dia sangka sedan. Coba buat di pangkalnya Muhammad Camry atau Camry Abdul Somad. Kan mantap. Nah, oleh sebab itu nama yang baik-baik. Mudah-mudahan anak bapak ibu yang sudah diberi nama yang baik. Adapun nama yang kurang baik, boleh ganti nama Pak Ustadz? Boleh. Cara ngurusnya nanti akte kelahiran, KTP, bukan urusan saya. Lalu apalagi? Khitan. Sepakat 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Anak laki-laki wajib dikhitan. Adapun anak perempuan yang mewajibkan khitan mazhab Syafi'i. Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Maka keponakan saya dikhitan. Bidan nggak mau Pak Ustadz, dokter nggak mau Pak Ustadz. Cari bidan kampung, dukun. Katanya ke dukun haram, dukun khitan boleh. Karena nggak pakai setan.
Oleh sebab itu di khitan. Ini sunnah juga. Zaman Nabi ada nggak khitan? Ada. Kata Nabi SAW, ya khattana, wahai perempuan tukang khitan, tolong potong. Kenapa? Meminimalisir nafsu seksual. Baik sekali. Tapi seandainya dulu kecil belum, sekarang sudah besar, dikhawatirkan pendarahan, terjadi akibat negatif, tidak pun tidak apa-apa, karena mazhab Maliki, Hambali, Hanafi mengatakan mukarramatun, mulia saja, memuliakan perempuan, tidak sampai kepada wajib. Tapi yang laki-laki dulu di Arab, di Jawa termasuk sama dengan di Arab, anak-anak kecil dikhitan. Tapi kami di Sumatera tradisi agak beda, taman SD baru dikhitan. Itu pun pas libur SD 40 hari, SD mau SMP mau dikhitan, lari dia. Akhirnya taman SMP, larinya makin kencang, taman SMA. Makanya ketika ada khitan massal dilaksanakan oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang daftar bukan cuma anak kecil, ada yang daftarkan suaminya. Pak, suami saya, loh kenapa dikhitan? Rupanya mu'alaf. Jangan nakut-nakuti. Nabi yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun, dikhitan pakai kampak. Mungkin di pojok sana ada orang yang hatinya sudah lembut, ingin dengar ceramah Ustadz Somad, saya mau masuk Islam, tapi karena bahasanya kasar, pakai kampak, langsung dia hidupkan mobil, lari langsung mendengar kampak, gitu. Sekarang khitan tidak menyakitkan, bukan seperti zaman dulu. Dulu khitan berendam di sungai jam 6 sore, khitannya besok jam 6 subuh, pakai bambu. Karena takut titanus, suntik belum ada waktu itu, bambu potong. Cus! Rupanya ini praktek pertama, habis. Dulu. Sekarang sudah canggih, jangan takut-takuti orang. Ternyata segala penyakit, penyakit kulit, penyakit kelamin, najis, kotor, itu bersumber dari kulit yang belum dipotong, yang menutupi ujung senapan angin. Itulah kenapa anak kecil memutus sop, luruskan sop, menghadap ke arah kiblat, luruskan sop, mohon maaf, luruskan. Ada anak kecil, apa kata bapak? Anak kecil belakang. Tapi katanya anak kecil nggak memutus sop. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, anak kecil tidak memutus sop solat, syaratnya 2. Yang pertama, wuduknya benar. Yang kedua, sudah berkhitan. Karena belum berkhitan ada najis di ujung, maka anak kecil di belakang. Kan nggak mungkin kita angkat satu petugas masjid di pintu ngelihat satu-satu. Udah belum. Anak-anak kecil tempat kita banyak wuduknya yang tidak sempurna. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, saya perhatikan. Dia hidupkan keran, habis itu dia ambil air, ini kosong. Dia hidupkan air dia tendang-tendang aja. Anak-anak kita ajarkan, nak, cara wuduk yang benar. Lihat di YouTube cara wudhu mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Fulan bin Fulan, mereka mewarisi dari kakek buyut mereka sampai kepada ayah mereka, sampai kepada mereka, sampai ke hari ini bersanad belajar ilmu. Ini juga sanad sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa lagi? Sunnah muru auladakum bis salah, suruh anak kamu salat, wa hum abna'u sab'a, umur 7 tahun suruh salat, wadribuhum fil ashrah, pukul 10 tahun. Umur 7 suruh salat, umur 10 pukul. Tapi ibu mukulnya jangan sampai marah sama bapaknya, anaknya dipukul. 2 kali pukul KO. Jangan sampai anak itu hilang telinganya sebelah. Nanti ketika dia nikah, istrinya nanya, "Mas, telingamu mana?" "Dulu mama mencabut sebelah, karena aku nggak sholat." Jangan. Suruh anak umur 7 pukul ketika 10. Ketika saya sampaikan cerita tentang itu, apa kata ibu-ibu? "Ustadz, nyuruh anaknya mudah, nyuruh bapaknya yang payah." Jadi suami ibu nggak sholat? Enggak Pak Ustadz. Dia nggak sholat sekarang atau dari dulu? Memang dari dulu nggak sholat Pak Ustadz. Kok mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustadz, dulu kami nggak baik, saya setan dia iblis. Tapi sekarang kami sudah taubat Pak Ustadz. Kami tahu hidup ini hampa tanpa agama. Sekarang saya sudah ikut ngaji.
Itulah makanya yang gadis-gadis kalian harus mesti protek diri kalian. Mesti diadakan fit and proper test penerimaan calon menantu. Jangan terima dia karena mobilnya mewah, terima dia karena ganteng, terima dia karena rumahnya besar, terima dia karena gajinya hebat, terima dia karena PNS. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, dulu saya menikah sama dia karena ngelihat mobilnya, saya nikah sama dia ngelihat gantengnya, nikah sama dia karena ngelihat gajinya. Sekarang saya baru terasa ternyata tidur sama dia sama seperti tidur sama babi hutan. Gara-gara apa? Enggak sholat. Oleh sebab itu sholat. Tapi bicara tentang sholat rasanya mubazir. Kenapa? Sedangkan di luar masjid aja sudah seramai ini, apalagi di dalam masjid melimpah ruah. Ambil gambar drone dari atas. Enggak kelihatan karena tertutup tenda. Kelihatan juga, tunjukkan ke semesta alam. Begini jamaah masjid Baitus Salam. Bait, rumah, salam, keselamatan. Baitus Salam, rumah yang di dalamnya ada keselamatan. Baitus Salam, orang-orangnya pun selamat semua. Dan menurut berita, yang pertama kali sampai ke bulan adalah Neil Armstrong bersama selamat. Neil Armstrong sudah sampai ke bulan dengan selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama kita berasal dari kata salam. Islam, kedamaian. Salam, maha kedamaian. Allahumma antas salam. Surga tempat kita nanti. Wa adkhilnal jannata daros salam. Setelah anak tadi selamat karena solat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian sampai usia nikahkan dia. Man ala thalatha banatin. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan? Fa'addabahunna, dididik dengan baik, jilbabnya panjang, sekolahnya belajar agama, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, ada menerangi otaknya, tapi hatinya diterangi dengan Al-Quran. Ustaz Somad, ini anak saya sudah hafal 6 juz, Masya Allah. Ibunya 3 juz, juz melon, juz mangga, juz nangka. Ini anak bapak, iya, sudah berapa? 5, Alhamdulillah, 5 juz, enggak Iqra 5. Bagus, yang penting sudah mulai. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Orang yang membiarkan anak laki-lakinya jalan dengan anak perempuan, dengan yang tidak mahram, bonceng membonceng. Di ruang tamu rumah ada kaligrafi, mantap. Di ruang tamu rumah ada kiswah, bagus. Tapi ada stiker di rumah besar, say no to bonceng, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada bonceng. Selamat. Betapa indahnya saat hari pernikahan. Aku terima nikahnya dengan alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Meleleh air mata bahagia. Kenapa ibu menangis? Karena jerih payahku selama ini sudah tertebus Pak Ustadz. Mudah-mudahan ibu bapak yang menjaga anak sesuai sunnah dari lahir sampai mati. Sampailah saatnya kita sakaratul maut. Sunnah mengajarkan, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha. Tidak ada gunanya anak kita kaya, uangnya banyak, tapi saat kita berada di rumah sakit, ruang ICU, tulisannya ICU. Apa artinya ICU? You don't see me. 3 anak dokter spesialis tidak bisa berbuat apa-apa. Anak yang pertama melihat orang tua cuma nangis. Anak yang kedua melihat orang tua seperti melihat kucing. Anak yang ketiga bengong, nggak tahu mau ngapain, akhirnya mengeluarkan HP, dia foto orang tuanya. Orang tuaku sedang sakaratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Coba kalau anaknya ngerti sunnah, dia akan cari telinga ayahnya sebelah kanan, dia akan bisikkan la ilaha illallah. Begitu juga lah ibu-ibu nanti, kalau ngelihat bapak pagi sudah jam 6 enggak juga bangun dari kasur, la ilaha, belum mah, belum. Papa kok enggak bangun, nonton bola tadi malam. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, siapa yang tidur sampai enggak sholat, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Betapa malunya kita tertulis di telinga, WC setan.
Apakah yang disampaikan Abdul Somad dalam 60 menit ini sudah cukup mengcover, menjalankan kehidupan mengikuti sunnah? Baru 0,01%. Kelengkapannya akan disampaikan oleh para habaib, para ulama kita. Makanya kalau ada kajian-kajian, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad cuma bisa menyampaikan ini dalam 60 menit. Mudah-mudahan dilengkapi oleh para ulama kita yang lain. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.